Tuhan, kita bisa kumpul pagi hari ini dalam ibadah kita. Saudara yang satu, sebelum kita mulai ibadah ini, saya undang untuk Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih. Kami dan bersyukur Tuhan atas hari ini yang indah, sehingga kami bisa bersama Engkau Tuhan untuk beribadah di pagi hari ini Bapak. Tapi sebelum itu Tuhan, kami ingin mohon ampun Tuhan atas segala dosa yang kami lakukan di hari yang lalu Tuhan. Mungkin itu dosa dari perpikiran kami Tuhan, perkataan kami, atau sikap hati kami Tuhan yang selalu mendukakan Engkau Tuhan. Ampuni setiap kami Bapa. Biarlah Engkau yang melahirkan kami Bapa, dan biarlah pelayanan hari ini Tuhan, ibadah hari ini Tuhan, menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu memimpin kami dalam ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan biarlah tidak ada dari satuan kami Tuhan yang mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah ini Tuhan. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, tetap berdiri. Sekali lagi shalom. Shalom, sekali lagi shalom. Mari kita semua umat di anak-anak, kita maju menjadi pemenang di tengah kesulitan negara ini. Mari kita menjadikan bangsa yang besar dengan iman kita. Kita katakan, kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, berdoa firman-Nya, sekarang waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat kemenangan. Sekali kita katakan, mari kita
nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan dan segala raja. Biarlah semua dunia bagi, nyatakan kemuliaannya, bukan bagi, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku siapa Yesus Kristus dialah Tuhan dan segala raja. Katakan sama-sama, dialah raja. Katakan sekali lagi, dialah raja. Lebih semangat, katakan dialah raja. Haleluya. Masih semangat? Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan. Kita tahu semua banyak permasalahan yang kita hadapi, tapi kita yakin sebagai umat pemenang, umat pilihan Allah, kita yakin Allah sanggup untuk mengasihi kita dan melakukan segala perkara dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Semua tepuk tangan di atas kepala. Pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kadang-kadang kita bisa melihat kuasa Tuhan, tapi kita bisa merasakan. Tak pernah dilihat tanda, dan tak pernah terlihat, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Semua kita menerima. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Allah sanggup segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang,
Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita siapkan hati kami lebih lagi.
Engkaulah yang disanjung Tuhan. Engkaulah yang disanjung.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan siapkan hati kami Tuhan, untuk mendengar firman-Mu, mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Bapa, agar kami tetap siap untuk ditabur firman Tuhan. Berkati juga hamba-Nya Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, karena bukan kuat dari gagahnya Tuhan, tapi karena Tuhan yang memberikan kesempatan untuk hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Nya Bapa. Terima kasih Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun punya yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan yang percaya, Yesus mendengar lebih dari yang kudoa. Yesus menjawab, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat,
bersyukur buat di Sabat Minggu ini Bapak, kami boleh kembali datang beribadah kepada-Mu. Dan kami sangat percaya Engkau hadir dalam ibadah ini, Engkau ada bersama kami. Dan kami sudah memberkati Engkau Bapa lewat pujian dan penyembahan kami. Saatnya Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman. Bapa, pakai dan urapi hamba-Mu saat ini. Kuduskan hamba-Mu oleh darah Yesus. Sebab hamba menyadari hamba adalah manusia yang belepotan dengan dosa. Hamba adalah manusia yang banyak kekurangan dan kelemahan. Dan kalau hamba-Mu jujur, sebab di hadapan-Mu begitu telanjang di dalam kehidupan ini, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bapa, ampuni akan semua dosa-dosa hamba-Mu. Dan meminta kuasa darah Yesus menguduskan hamba-Mu, menyucikan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi alat yang daripada Engkau. Tanpa darah-Mu, hamba tidak layak. Tanpa anugerah-Mu, hamba tidak layak. Urapi hamba-Mu Bapa, biar Roh Kudus memberi hikmat marifat di dalam pembacaan dan perenungan firman, sehingga ketika berita firman disampaikan, betul-betul semua atas izin Allah Roh Kudus. Bukan pengetahuan kognitif manusia, tapi betul-betul pikiran Allah yang disampaikan lewat hati dan jiwa hamba. Juga Bapa, kuduskan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kuduskan imam musik di tempat ini, sehingga mereka layak dengar firman Tuhan. Sehingga tidak ada satupun benih firman Tuhan yang dicuri oleh iblis, tapi benar-benar jatuh di tanah hati kami yang subur, bertumbuh, berbuah dan berakar. Terima kasih Bapa. Mbak minta perlindungan kuasa darah Yesus selama pemberitaan firman ini, sehingga betul-betul segala nasi roh jahat dalam bentuk apapun tidak akan mengganggu pemberitaan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk. Dan kasih dalam Tuhan, saya akan bawakan firman Tuhan dari temanya masih tentang iman ya. Waktu minggu pertama saya bawakan tentang iman juga, tapi konteksnya berbeda ya. Tapi ini berhubungan saudara. Jadi makanya saya tulis di sini doktrin iman yang kedua dari yang pertama itu saudara ya. Nah, ini di tema atau judulnya saya tulis 3 orto iman. Apa itu 3 orto iman? Dalam istilah teologi, orto itu bicara kebenaran. Jadi kebenaran berdasarkan pengetahuan, kebenaran berdasarkan pengalaman, kebenaran berdasarkan relasi kita dengan pusat iman kita. Itu disebut orto iman. Nah, saudara, apa itu? Nanti kita akan sama-sama belajar, dan saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita ya, dalam pembacaan dan perenungan firman pada pagi ini. Ya, lanjut. 2 Petrus 3 ayat 15-16 saya akan bacakan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat dan yang dikaruniakan kepadanya. Hal ini dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya ini ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya, yang tidak teguh imannya, memutarbalikkan menjadi kebinasaannya sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Saudara, 2 Petrus pasal 3 15-16, di mana Petrus di sini menceritakan tentang tulisan Paulus. Dan kita tahu dalam Perjanjian Baru ada 13 surat yang ditulis oleh Paulus. Walaupun kitab Ibrani juga ada beberapa yang menafsirkan itu tulisan daripada Paulus juga. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Petrus menyadari saudara, sebagai seorang rasul dan sebagai soko guru, ya, sebagai soko guru,
Petrus ini menyadari bahwa tulisan-tulisan Paulus itu sangat sulit sekali, nggak gampang dimengerti, nggak gampang dipahami. Sehingga dia katakan apa dalam ayat 16? Hal ini dibuatnya dalam semua suratnya apabila Paulus berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya itu ada hal yang suka kalau suka dipahami berarti nggak gampang dimengerti, saudara. Kenapa nggak gampang dimengerti, saudara? Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri. Jadi nggak gampang untuk memahami surat Paulus. Kita tahu latar belakang Paulus, dia adalah seorang teologis. Dia adalah seorang orang Farisi, murid daripada Gamaliel. Pengetahuan teologinya begitu luar biasa. Beda dengan rasul-rasul yang awal, yang pertama dari 12 rasul. Walaupun 12 rasul belajar langsung dari Tuhan Yesus sendiri, juga mereka belajar tentang teologi. Nah, kalau kita lihat dalam keempat Injil, kurang lebih itu ada 56, 58 tentang dikatakan Yesus mengajar. Kata mengajar di situ bicara apa? Bicara teologi, pengetahuan firman. Seperti itu. Nah, Paulus di antara semua rasul, Paulus yang punya pengetahuan yang luar biasa. Selain Apolos, kita tahu Apolos juga punya pengetahuan teologi yang bagus, tapi Paulus itu lebih daripada Apolos. Jadi tulisannya begitu sulit. Kalau sudah baca tentang kitab Roma, Korintus, Galatia, itu nggak gampang dimengerti secara pengetahuan umum manusia. Sehingga Petrus katakan hati-hati membaca surat Paulus. Diperlukan pemahaman, pengertian, pembelajaran yang benar. Seperti itu. Sehingga dikatakan, kalau nggak ngerti bisa jadi apa? Binasa, sesat. Seperti itu maksudnya, saudara. Ya, lanjut. Rasul Petrus mengingatkan betapa pentingnya memiliki pengetahuan teologi, yaitu yang tadi dia katakan di dalam suratnya. Yang benar ya, teologi jadi Alkitab itu ada tiga bagian, sudah kalau kita lihat. Ada yang disebut teologi, ada yang disebut pengalaman iman atau rohani, ada yang disebut pengetahuan umum. Itu Alkitab isinya ada 3, saudara. Jadi kata siapa? Alkitab tidak teologi. Alkitab itu isi teologi. Apa arti teologi? Arti teologi artinya ilmu tentang Allah, ilmu tentang pengetahuan firman Allah. Itu teologi artinya. Jadi artinya di sini kita belajar dan kita perlu belajar. Tanpa belajar ini kata Petrus apa? Bisa sesat, bisa binasa. Lebih sadis lagi Petrus katakan, kamu bisa binasa kalau kamu nggak ngerti firman Tuhan sehingga menafsirkan menurut selera manusia. Ini yang bahaya. Itu yang Petrus katakan, hati-hati. Bila tidak mau belajar maka akan mudah dimanipulasi oleh iblis. Lewat apa? Lewat pikiran. Yang disebut dalam istilah teologi disebut exegese. Exegese artinya firman apa kata kita. Kan harusnya kita apa kata firman. Itu exegesis. Tapi kalau exegese firman apa kata kita. Jadi kita menafsirkan firman menurut selera kita, menurut pikiran kita, menurut pengetahuan kita manusiawi kita. Dan banyak kali ditemukan hamba-hamba Tuhan yang bicara, yang khotbah, ayat kemana, ngomongnya kemana. Itu yang bahaya, saudara. Karena tidak mengerti. Apalagi mau coba-coba dalam pengertian secara eksposisi, ini yang lebih berbahaya lagi, saudara. Tanpa kita memahami dan mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Seperti itu, saudara. Ya. Jadi betapa pentingnya pengetahuan teologi dalam membaca mendengar firman Tuhan. Di samping itu, saudara, bahwa pengetahuan teologi tanpa tuntunan Roh Kudus itu akan bisa sesat. Hati-hati juga, saudara. Sehingga kita tahu akan muncul yang namanya teologi liberal. Teologi liberal, ada teologi di mana ini juga hati-hati, saudara. Karena apa? Karena ketidakmengertian dalam memahami apa kata teks firman Tuhan. Dan orang mempelajari firman Tuhan juga tanpa iman akan bidat, akan sesat, saudara. Sehingga dia punya versi sendiri tentang memahami itu apa kata saya lagi. Seperti apa? Seperti Kristen Mormon,
Kristen Saksi Yehova, Christian Science, terus Yahwehisme, terus Oneness, itu bidat semua, dan itu ada gerejanya. Ini kita harus hati-hati memahami tanpa pemahaman yang benar. Jadi pengetahuan teologi penting. Terlebih lagi kita harus melibatkan Roh Kudus. Roh Kudus guru agung kita. Jadi teologi dan Roh Kudus ini harus bersinergi dan harus melibatkan itu. Tanpa ini nggak bisa, ini bahaya. Kita harus memahami ini, saudara. Ya. Di dalam 2 Petrus 3:16 saya baca lagi. Dalam semua surat Paulus selalu menulis tentang hal itu. Memang ada beberapa hal yang sukar dipahami dalam surat-surat itu. Dan bagian itu diputar balikan. Yaitu exegesis. Jadi firman apa kata saya. Oleh orang-orang yang tidak tahu apa-apa, yang tidak teguh imannya, hal itu tidak mengherankan. Karena bagian-bagian dari lain Alkitab diperlakukan begitu juga oleh mereka. Apa yang mereka lakukan hanya mengakibatkan kehancuran mereka di sini. Ini dalam terjemahan lainnya, saudara ya. Oke, lanjut. Alkitab mencatat ada 2 teologi iman dalam 66 kitab. Kitab itu ada 66 kitab. Jadi 66 kitab. Kalau kita lihat secara sistematis teologinya, ini ada 2 teologi tentang iman. Nggak banyak, 2. Ya. Yang pertama orto iman yang sekarang kita belajar. Yang kedua 3 elemen iman, ya. Notesia, Ascensus, Fiducia. Itu waktu minggu pertama saya sampaikan ini ya. Notesia, Ascensus, dan Fiducia. Kalau kita lihat elemen iman, Notesia, Ascensus, Fiducia. Ini hanya pengetahuan yang harus kita miliki dan kita belajar. Tetapi tanpa orto iman, Notesia, Ascensus, Fiducia ini akan bahaya. Pengetahuan itu akan bahaya. Notesia itu menghasilkan pengetahuan firman, teologi. Ascensus adalah pemikiran jiwa yang menyetujui apa yang kita pelajari. Kita bisa terima begitu, saudara. Ketika kita baca, kita belajar, kita mengerti, itu ada di dalam mana? Ada dalam jiwa. Itu persetujuan. Ya. Yang ketiga, fidusia, pusat iman harus jelas. Kepada siapa pusat iman kita? Kalau pusat iman kita salah, hati-hati, saudara. Sebab Matius 24 ayat 24 firman Tuhan katakan apa? Di akhir zaman akan banyak muncul Yesus palsu, pendeta-pendeta palsu, nabi-nabi palsu, gembala palsu, dan itu semua ada di mana? Ada di gereja. Tuhan sudah katakan, Tuhan sudah katakan demikian. Nah, saudara, 3 elemen iman ini harus di-compare dengan orto iman. Bicara kebenaran iman itu apa? Jadi nggak cukup hanya notesia, ascensus, dan fiducia. Tapi perlu orto iman, perlu kebenaran. Dan dari kebenaran ini kita bisa mengerti pengetahuan kita ini benar atau tidak. Lalu ascensus, jiwa kita ini mempelajari, kita mengerti kepengertian kita ini adalah pengertian yang benar, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Fiducia, pusat iman kita kepada siapa? Saya ingat, saudara. Ini bicara 10-15 tahun yang lalu. Di Bogor, bukan di Bogor sebetulnya, di atas Bogor apa tuh? Yang mau ke puncak. Cisarua. Ada seorang dokter umum praktek, saudara. Dia praktek itu 20-an tahun. Puluhan tahun praktek sebagai dokter dan rame sebagai dokter. Setiap yang sakit dia buat resep, lalu kirim ke apotek. Berjalan bagus. Tapi satu saat ketika ada sidang, ternyata dokter ini palsu, saudara. Dia pernah kuliah dokter mungkin baru sampai dulu kan bukannya semester ya, tingkat 4, tingkat 5 begitu. Belum lulus. Lalu dia praktek. Ketawanya ya ketika di sidang mana? Nggak ada. Ijazahnya palsu. Dan lalu dikompar dengan apotek yang biasa suka terima resep dokter ini. Si apoteker sebetulnya juga bingung. Kok resepnya begini? Apa nggak sesuai apa tuh namanya? Kalau resep nggak sesuai aturan lah gitu ya. Jadi
Jadi racikannya kacau dah begitu dah. Kalau bikin racikan kacau. Tapi si apotek juga kok diem aja lagi. Mungkin pikiran si apoteker, mungkin udah pemahamannya seperti itu, kali ilmunya seperti itu. Si apoteker juga udah curiga, saudara. Tapi ya tetap berjalan. Dan yang anehnya lagi apa? Yang sakit sembuh. Bingung. Ini fakta, saudara. Yang sakit ditanya sama wartawan, ya tapi kami sembuh. Padahal obatnya salah, saudara. Ya mungkin sembuhnya ujung-ujungnya mati, kita kan nggak tahu, saudara. Ya kan sebulan mati nggak tahu. Ini fakta, saudara. Ini fakta. Ini terjadi, saudara. Maksudnya apa? Saya ingat tentang cerita dokter ini. Ya itu. Cuma asal dokter yang gadungan ini, saya yakin dia ngerti obat lah, bukan ngerti ya, tahu obat ini buat ini buat ini, gitu kan. Tapi kan kalau ketika diracik atau yang sakit yang ini, kan mesti ada compare obatnya harus ini kan begitu ya. Nah ini ada Marilyn apoteker. Ya. Tanya nanti kalau udah buat sini tanya dia. Jadi ada aturannya. Dia ngerti obat, tapi ketika buat resep kacau, saudara. Karena pengetahuannya tidak lengkap. Demikian juga ini, saudara. Ketika kita baca firman, kita rajin baca Alkitab, tapi tanpa didasari pengetahuan yang tepat dan benar, kita akan kacau. Kita akan tersesat. Salah, maksudnya A jadi B. Nafsirnya salah, jadi liar. Nah, seperti apa ya? Seperti tadi saya katakan, ada doktrin Oneness sekarang. Ada doktrin Yahweisme, ada doktrin Mormon, ada saksi Yehova. Semua Alkitab, kembali ke Alkitab. Tapi mereka tidak mengerti, tidak memahami kebenaran firman Tuhan dari struktural firman Tuhan itu sendiri, dari bahasa aslinya dan lain sebagainya. Kalau kita belajar teologi, kita belajar itu namanya hermeneutika, saudara. Ilmu hermeneutika itu adalah ilmu yang dimana menggali setiap ayat, apa yang tertulis dalam ayat, baik itu sejarahnya, bahasanya, dan lain sebagainya, budayanya, tujuan daripada si penulis itu apa, latar belakang penulis, sosial politiknya, antropologi, itu semua dipelajari, saudara. Itu yang namanya hermeneutika. Dan itu kita nggak bisa lepas dari situ. Hermeneutika lalu diaplikasikan lewat sistematik teologi. Ini agak sedikit ya, supaya saudara ngerti. Kalau Ibu Elisa ngerti, beliau S2 teologi ya. Jadi ini penting gitu. Kalau kita nggak mengasih ini, kayaknya kita akan bicarakan khotbah ngawur gitu, saudara. Ayat kemana, ngomong kemana. Nangkap, saudara. Nah, sekarang bicara tentang orto iman. Nah, tujuan orto iman ini harus didasarkan pemahaman teologi yang benar, dan tidak lupa tuntunan Roh Kudus, melibatkan Roh Kudus mutlak 100%. Tanpa tuntunan Roh Kudus kita akan bidah. Tanpa tuntunan Roh Kudus kita akan memiliki teologi-teologi yang bersifat antroposentris. Di dalam posisi iman itu ada 3 tentang hal iman. Pertama, iman kristosentris. Yang kedua, iman antroposentris. Yang ketiga, iman fatalistik. Nah, iman kristosentris adalah iman yang berpusat kepada Kristus. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan, dan ini yang benar, ini sesuai dengan Alkitab. Lalu ada lagi iman antroposentris. Iman antroposentris adalah iman yang berpusat kepada diri sendiri. Percaya kepada Yesus tapi pusatnya diri sendiri gitu. Kenapa enggak, saudara? Ya, contoh seperti di dalam Matius 7 ayat 21-23. Tuhan katakan apa? Aku tidak kenal engkau. Tuhan, bukankah saya sudah membuat mujizat demi namamu, membaptis orang bla 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 bla, melayani firman dan lain sebagainya. Ini untuk tingkat apa? Ini tingkat hamba Tuhan, saudara. Pelayan Tuhan yang suka melayani Tuhan. Tapi Tuhan katakan apa? Aku tidak kenal engkau, nyala kau berbuat kejahatan. Seperti Lukas pasal 13. Dikatakan Tuhan, bukankah kita seduduk semeja dengan engkau? Itu bicara apa? Perjamuan kudus. Bukankah kita jalan bersama-sama dari kota ke kota memberitakan kabar baik? Ini pelayan Tuhan bukan? Hamba Tuhan. Tapi kata Tuhan apa? Aku tidak kenal engkau. Karena apa? Ini iman antroposentris, atau iman versi sendiri. Yesus versi sendiri. Iman yang asumtif.
Nah, iman ini iman bidat, saudara. Dan ini banyak terjadi di gereja-gereja. Ya, kembali lagi, saudara. Udah nggak memahami belajar teologi dengan benar, tapi juga tidak melibatkan Roh Kudus. Karena teologi dengan Roh Kudus ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita pisahkan teologi dengan Roh Kudus, akan timbul bidat-bidat seperti yang tadi saya katakan. Teologi liberal, teologi Warnes, Seksiyova, Mormon, dan lain sebagainya. Yahweisme. Nama Allah diganti dengan nama Tuhan. Itu bidat. Nah, kemana lagi? Nah, ini pentingnya orto iman tentang kebenaran itu. Sekali lagi 3 orto iman ini perlu melibatkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita akan bidat, kita akan sesat. Jadi pengetahuan teologi dan Roh Kudus itu harus terlalu berjalan bersama. Dan Roh Kudus yang memberikan hikmat marifat buat kita. Yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus akan mengajarkan. Kata mengajar di situ bicaranya didasko. Didasko artinya dari kata dasar gau. Gau itu artinya berguru, mengajar, mengajar dan menjadi murid itu gau, didasko. Itu Yohanes 14 ayat 26. Kita memahami saja seperti ini. Ya. Nah, lanjut. 3 orto iman, ortodoksi. Ada 3 ya, ortodoksi, ortokrati, ortokrasi. Nah, ortodoksi, percaya yang benar, pusat iman yang tepat. Percaya yang benar, pusat iman yang tepat, pengertian yang benar. Artinya gini, kita percaya yang benar sama juga dengan pusat iman yang tepat, pengertian yang benar. Artinya gini, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita harus tahu siapa Yesus itu. Kita harus tahu siapa Allah Bapa itu. Kita harus tahu siapa Roh Kudus itu, Tritunggal, Allah itu satu, 3 pribadi. Tanpa pengenalan yang benar, kita akan bidat, kita akan sesat. Yang tadi saya katakan juga, seperti Mormon, Sakyehova, Oneness, Yahweisme. Ya, Yahweisme itu nama Allah diganti Tuhan itu Yahweisme. Sebetulnya kata Yahweisme itu di akhirat itu nggak ada, saudara. Itu cuma penamaan dari bangsa Yahudi untuk membedakan antara Allah bangsa lain dengan Allahnya orang Yahudi. Kalau kita bicara Yahweisme. Nah, kalau dalam bahasa Perjanjian Lama, kata Tuhan Yahweisme itu artinya hurufnya gede, huruf besar semua. Tuhan itu merujuk pada Yahweisme. Yang sebetulnya Yahweisme itu tidak ada di Alkitab, saudara. Itu hanya ciptaan daripada bangsa Yahudi sendiri. Untuk membedakan Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. Karena kata Elohim, dewa bangsa-bangsa lain pada zaman itu, mereka juga punya Elohim lain atau ilah-ilah lain, Allah lain, Elohim. Maka dari itu bangsa Israel zaman itu menambah Yahweh Elohim. Jadi ada hal yang berbeda, menuju kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Jadi pusat iman itu harus jelas, bukan asumsi bahwa saya kenal Yesus, oh Yesus itu seperti ini. Enggak juga. Ya. Itu iman patristik. Iman patristik itu terjadi juga di dalam Alkitab, di dalam Kisah Rasul 19. Bagaimana di dalam Kisah Rasul 19, anak-anak Sekewa itu mengusir orang yang kesurupan. Anak Sewa nih. Aku mengusir engkau dengan nama Yesus. Lalu setannya ngajak ngobrol sama Sewa ini. Kata setannya, Yesus aku kenal. Paulus aku kenal. Siapa kamu? Ini iblisnya. Ada apa? Anak-anak Sekewa ini digagahi, ditelanjang, buletin sama iblis, sama kesurupan. Padahal dia bilang dalam nama Yesus. Tapi iblisnya gak takut tuh. Kenapa? Karena anak-anak Sekewa punya konsep Yesus menurut versi dia. Bukan versi yang dikatakan oleh Paulus maupun oleh Alkitab. Jadi asumsi saja. Ini juga banyak terjadi, saudara, di gereja tentang Yesus yang mana? Sudah tahu, ketika abad 4 tahun sebelum Masehi Yesus lahir, itu tercatat di dalam kependudukan kerajaan Roma saat itu,
ada nama Yesus, 200 nama Yesus saat lahir Yesus juga. Jadi ketika Yesus didaftarkan ya dalam kependudukan itu terdaftar 200 orang namanya sama Yesus. Nah, Yesus yang mana? Jadi memahami ini harus dilakukan, dan ini diperlukan lagi kembali. Kita perlu tuntunan Roh Kudus mengerti secara teologisnya seperti apa dan siapa itu Yesus. Firman Allah yang telah menjadi manusia. Ya. Siapa Allah yang jadi pusat iman kita? Karena semua agama mengklaim kenal Allah. Betul nggak? Agama A, B, C, D pasti klaim juga mereka punya Allah. Mereka kenal Allah. Tapi Allah yang mana yang mereka percayai? Allah mana yang mereka imani? Apakah sama dengan Allah yang dikatakan Alkitab? Tidak sama. Kalau kita baca Roma pasal 3 ayat 10, 11, 12, 13 dikatakan apa? Tidak ada satupun manusia yang mencari Allah. Artinya apa? Mereka menciptakan Allah versi mereka, versi dosa. Nah, kita bisa memahami ini, saudara. Sebab Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan apa? Tanpa iman yang benar, kita nggak bisa kenal Allah yang benar. Jadi posisi iman begitu penting. Ya. Nah, di dalam Keluaran 20 ayat 3 itu jelas sekali. Hukum pertama dari 10 perintah apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti selain Allah yang satu itu Esa, ada Allah-Allah lain, di mana Allah lain ini adalah versi iblis, versi setan, di mana iblis merubah dirinya menjadi malaikat terang. Iblis merubah dirinya menjadi Yesus palsu. Jadi Tuhan sudah ingatkan, Allah yang benar yang mana? Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus yang benar juga. Kalau ini tidak memahami secara jelas dan benar, nah itu yang tadi lagi saya katakan, kembali punya pemahaman pengertian tentang bidat Yesus, Bapa, Anak, Roh Kudus itu sama. Itu konsep yang berbeda-beda. Oneness itu mempercayai bahwa Allah itu satu, tapi dengan 3 kepribadian. Bukan 3 pribadi, 3 kepribadian. Jadi gini, Allah itu bisa jadi Bapa, Allah bisa jadi Anak, Allah bisa jadi Roh Kudus. Itu oneness atau modalis. Dan itu dianut oleh oneness. Dan banyak orang Kristen mempercayai teologi itu. Berarti itu bukan Yesus dikatakan, bukan. Yesus rekayasa pikiran manusia. Lalu saksi Yehova mengatakan bahwa dia percaya Yesus juru selamat, tapi Yesus bukan Allah. Nah, ini beda lagi. Lalu kalau kita lihat Mormon, Kristen Mormon juga sama. Dia nggak percaya Yesus adalah Allah, tapi Yesus adalah anak Allah, bukan Allah. Lalu Mormon masih mempercayai bahwa nanti di sorga, kalau dunia ini udah lenyap dengan segala isinya, di sorga Allah masih menciptakan manusia-manusia baru. Coba, apa nggak bidat? Apa nggak sesat? Karena apa? Kemarin tidak memahami dengan benar isi Alkitab, menafsirkan menurut selera manusianya. Kitabnya boleh sama, tapi pemahaman, pengenalan yang tidak didasari. Satu pertama apa? Tanpa didasari pengetahuan teologi yang benar, tanpa melibatkan Roh Kudus. Kalau kita mempelajari teologi tanpa melibatkan Roh Kudus, kita akan bidat. Kalau kita melibatkan Roh Kudus tanpa mempelajari teologi yang benar, kita juga akan bidat. Jadi teologi dan Roh Kudus ini tidak bisa dipisahkan bersama. Seperti itu. Yesaya 45 ayat 5 firman Tuhan katakan apa? Tidak ada Allah lain di alam semesta ini, tidak ada Allah lain. Akulah Allah, akulah Tuhan. Itu Yesaya 45 ayat 5. Ya, nggak usah buka ayatnya ya. Percaya ada apa yang saya sebut nggak salah, saudara. Percaya saja ya. Jadi Yesaya 45 ayat 5 itu bicara tidak ada Allah lain selain aku adalah Tuhan. Kata Tuhan di situ bukan menurut kepada satu pribadi,
Sebab Tuhan nama dari satu pribadi. Pribadinya siapa? Yaitu Allah yang satu itu. Dan Allah itu punya nama. Namanya Tuhan. Jadi sekali Tuhan bukan satu pribadi. Pribadinya adalah Allah. Seperti saya, seperti saudara. Kita manusia. Punya nama kan? Saya Denny. Ya ini Pak Yono. Dia ganteng nih saudara. Ganteng dari saya. Tapi dulu sekarang nggak jelek. Saudara sama masa jeleknya Pak. Udah tua. Tapi Cherry masih cantik. Loh iya nggak apa-apa. Loh ini mimbar puji Tuhan dinubuatin nanti gitu kan. Nah jadi tadi sampai mana saya? Iya. Aku Tuhan. Allah satu pribadi. Jadi apa betul? Allah itu satu pribadi. Seperti kita. Saya punya nama Denny, Pak Yono, Erni, ya kan? Kita punya nama. Lalu nama ini pribadi bukan? Bukan nama dari satu pribadi. Ya, Yahweisme mengganti. Dia nggak mau sebut Allah. Allah itu disebut Tuhan atau pakai nama Bapa. Ngawur lagi saudara. Kenapa? Karena ketidakmengertian isi firman, tidak mau belajar dengan benar. Seperti itu ya. Lalu Ibrani 11 tadi saya sudah katakan, tanpa iman kita nggak berkenan di hadapan Allah. Dengan iman kita percaya Allah yang satu itu ada dan kita kenal siapa Dia. Itu ortodoks. Ya, lanjut. Iman Kristen harus didasari dalam istilah teologi disebut creatio ex nihilo. Apa artinya? Artinya dia menciptakan, dia perancang, dia adalah arsitek agung. Dia yang menjadikan semuanya yang tidak ada menjadi ada. Jadi semua alam semesta apa yang dia ciptakan termasuk manusia, ini karya Allah yang luar biasa. Dia jadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan dikatakan juga dia sebagai arsitek yang agung. Saudara, kalau kita mau buat rumah rumah yang bagus, kalau rumah RS nggak perlu arsitek, saudara. Tapi kalau rumah yang mahal, perlu arsitek nggak? Perlu. Dan dia yang gambar semua. Nah itu Yesus Allah Bapa itu seperti itu. Dia arsitek yang agung. Seperti itu ya. Jadi dikatakan dia yang menciptakan dari yang tidak ada, tapi yang dia ciptakan bukan asal dia ciptakan. Setiap ciptaannya selalu punya rencana. Setiap ciptaannya pasti punya tujuan. Sebagaimana dia ciptakan saudara dan saya sebagai manusia, dia punya tujuan. Kenapa kita diciptakan? Kita diciptakan segambar dengan Allah. Artinya apa? Kita adalah ciptaan yang paling mulia di seluruh muka bumi ini dan di seluruh dunia ini. Kita adalah ciptaan yang paling mulia. Kenapa? Karena kita ini gambar Allah. Kenapa malaikat jatuh dalam dosa tidak diselamatkan? Karena malaikat jatuh dalam dosa, yang pertama dia jatuh karena roh. Yang kedua dia jatuh karena dia tidak ada gambar Allah. Tapi saudara dan saya diciptakan menurut gambar Allah. Dan Adam Hawa jatuh dalam dosa, bukan jatuh dalam dosa roh, tapi dalam natur daging. Sehingga dikatakan di dalam Kejadian 3:19, nanti kamu akan kembali menjadi tanah dan debu. Bukti tanah bukti tubuh kita, tubuh yang bersumber dosa. Kapan dosa bisa hilang dalam diri kita? Mati. Tubuh daging mati baru selesai, nggak ada lagi dosa. Sekarang masih berdosa, saudara. Saya pun masih berdosa. Kata siapa saya nggak berdosa? Berdosa. Kita ini semua pendosa di mata Tuhan. Tapi pendosa yang sudah mendapatkan anugerah Allah. Pendosa yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah. Artinya apa? Artinya Allah menganugerahkan kepada kita keselamatan, iman, dan pertobatan. Itu anugerah yang dimana dengan kesadaran ilahinya Allah menaruh keselamatan dan anugerah ini di dalam tubuh daging kita yang berdosa. Tapi anugerah itu ada di mana? Ada di dalam natur roh kita, bukan di natur daging kita. Jadi natur roh kita nggak bisa lagi berbuat dosa. Tapi natur daging kita itu akan terus jatuh dalam dosa.
dosa. Setiap hari kita pasti jatuh dalam dosa. Tapi bukan hidup dalam dosa. Kalau hidup dalam dosa itu mah udah Kristen palsu. Tapi di sini mah kan Kristennya Kristen jati, gandum. Jadi pasti semuanya kita masuk surga. Amin. Yakin. Di halaman. Sebagai perancang asli Allah menetapkan semua rencana, salah satunya ada dia merancangkan anugerah keselamatan yang tidak ada menjadi ada. Inilah kebenaran Allah. Di sinilah letaknya bahwa betapa pentingnya mengenal Allah yang misterius dan tidak ada yang mustahil. Kalau di dalam 2 Timotius 1:9 dikatakan gini, sebelum permulaan zaman, artinya apa? Sebelum adanya dunia ini, Allah sudah menetapkan kita jadi orang pilihannya. Allah sudah menetapkan kita untuk kita diselamatkan. Ada dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Bisa dibaca ya. Percaya sama saya, apa yang saya sebut ini benar gitu. Ya. Nah, jadi 2 Timotius 1:9 itu berkata bahwa sebelum dunia ada, kita sudah disiapkan untuk diselamatkan. Yang seperti katakan Efesus 1 ayat 4 dan 5, sebelum dunia ada, nama kita sudah tertulis dalam buku anak domba. Begitu. Tanpa adanya pembelajaran melalui mimbar ini, terus diperkenalkan kepada jemaat siapa Allah kita ini, hanya melalui iman kepada Kristus saja kita bisa membawa kepada Allah yang benar. Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14-nya firman itu telah menjadi manusia. Dalam bahasa aslinya firman itu jadi syak. Syak itu bicara darah dan daging. Artinya apa? Yesus benar-benar 100% manusia seperti saudara dan saya pada waktu itu. Kenapa? Karena dia menggantikan kita, dikorbankan di atas kayu, menebus dosa kita. Menebus dosa kita, mengampuni dosa kita. Tidak menghapus dosa kita. Kata menghapus dosa kita itu boleh terjadi nanti kalau kita mati dalam tubuh daging, baru dosa itu dihapuskan clear semuanya. Sekarang belum dihapusin, saudara, masih ada dosa kita. Kalau saudara pengen tiga-tiganya ditebus, diampuni, terus minta Tuhan juga minta hapuskan dosa saya Tuhan, mati entah saudara, pasti mati. Karena penghapusan dosa itu terjadi ketika kita tubuh daging kita mati. Ya, jadi jangan minta dihapusin dulu, saudara. Ya. Kesimpulan teologisnya ortodoksi adalah apa? Jadi iman sebagai kebenaran nyata. Yang pertamanya ortodoksi artinya kebenaran nyata. Ya, iman itu menjadi satu kebenaran nyata dalam hidup kita. Kita hidup oleh karena iman. Itu saudara ya. Nah, di dalam Yohanes 1 Ibrani 1 ayat 1-3 juga firman Tuhan katakan apa? Tuhan atau Allah bicara lewat nabinya, lewat rasulnya, juga Tuhan bicara lewat Yesus. Dan yang terakhir di dalam ayat 3, Tuhan juga menyatakan kemuliaannya kepada Yesus yang adalah gambar Allah yang utuh. Kata gambar Allah yang utuh di dalam Ibrani 1 ayat 3 ini merujuk bahwa Yesuslah gambar Allah yang sesungguhnya. Nah, kalau gambar yang sesungguhnya Yesus, saudara dan saya sebagai saudara sulung yang dikatakan Roma 8 ayat 29 dan 30, kita saudara yang sulung dari Yesus. Artinya saudara dan saya juga punya gambar Allah yang udah dipulihkan oleh darah Yesus di atas kayu salib. Dengan cara kita dilahirkan. Dan sekarang gambar Allah itu mulai nyata dalam diri saudara, yaitu di dalam natur kita. Jadi sekarang kita itu punya gambar Allah yang utuh. Kemana-mana kita bawa gambar Allah. Maksudnya kita jadi berkah. Ya, yang kedua, tinggal 8 menit lagi sudah. 3 ortoiman, yang kedua ortopati, patos. Nah, bicara ortopati patos ini bicara apa? Matius 3 ayat 11. Artinya kamu akan dibaptis dengan roh dan api. Begitu Matius 3 ayat 11. Nah, lalu di sini bicara apa? Bicara perasaan. Bicara perasaan artinya apa? Afeksi kudus, perasaan yang benar dan tepat, perasaan yang terhubung dengan Roh Kudus.
Jadi di dalam afeksi kita, dalam jiwa kan ada pikiran, kehendak, dan perasaan. Perasaan itu bicara afeksi. Nah, afeksi kita ini yang ada di dalam jiwa harus selalu terhubung dengan Roh Kudus. Tanpa afeksi kita terhubung dengan Roh Kudus, kita akan liar. Karena jiwa ini nempel di daging kita. Jiwa ini benar-benar nempel, bukan di roh. Sebab jiwa bagian daripada daging. Jadi berarti pengaruh daging sama jiwa begitu kuat. Begitu kuat. Artinya apa? Di sinilah kita harus memahami, mengerti betapa butuhnya kita tuntunan roh. Dan sudah pasti, kalau saudara dan saya sudah menerima anugerah keselamatan, iman dan pertobatan, otomatis Roh Kudus, pribadi yang ketiga, sudah ada di dalam roh kita. Dari roh kita inilah akan terus mentransfer atau mengintervensi jiwa kita lewat perasaan kita. Sehingga ketika Roh Kudus ada di dalam roh kita, Roh Kuduslah yang mengintervensi, yang menaruh perasaan, emosi atau afeksi yang kudus. Itu ada karena Roh Kudus hadir dalam roh kita. Jadi perasaan kita selalu terhubung dengan Roh Kudus. Lalu pertanyaannya, bisa nggak perasaan kita satu saat bisa jatuh dalam dosa? 100% bisa. Bukankah pada ini afeksi saya Roh Kudus? Nggak mungkin dong afeksi saya palsu lagi. Nggak mungkin dong afeksi saya bisa jatuh dalam dosa. Kata siapa? Firman Tuhan katakan masih bisa jatuh dalam dosa. Saudara kalau marah sama orang, kecewa sama orang, kesel sama orang, itu afeksi palsu. Itu emosi yang datang dari pengaruh daging kita. Ayo, siapa yang nggak kesel di sini? Nggak pernah kesel, nggak pernah kecewa, nggak pernah marah. Halo, ada nggak? Semua nggak ada, masih kan? Gampang kesel, gampang kecewa, gampang marah. Iya kan? Ya kadang-kadang juga jujur, kalau dengar khotbah kelamaan juga udah kesel kan? Sama kan begitu. Iya kan? Kelamaan nih khotbah, cek gitu banyak cek gitu sudah. Ya itu apa? Karena perasaan. Tapi kalau emosi kudus saudara, apa sih kudus saudara, tetap dikuasai oleh Roh Kudus, kita akan tetap bisa sukacita. Ketika kita disakiti, dikecewakan, dikeseli, tetap Tuhan doakan. Begitu. Ya ketawa aja, jangan gede ambok. Ya. Jadi mimbar ini nggak bisa dipakai sembarangan. Kan saya bilang, mimbar kalau nggak ibadah, kita kan lagi ibadah, berarti hadirat Tuhan itu hadir sudah. Tuhan ada. Ini kudus suci Tuhan. Betul suci dan kudus. Sebab Tuhan hadir, urapan Tuhan ada. Tapi kalau lagi nggak ada ibadah, yang tadi saya katakan, yang belum pernah saya katakan, maaf kata kencing juga nggak dosa gitu saudara. Jangan salah ya, jangan kencing di sini, kencing di belakang. Ini istilah aja saudara. Mau merokok di sini juga nggak apa-apa, nggak dosa saudara. Mau minum bir juga di sini nggak apa-apa. Mau mabok juga nggak apa. Tapi selama 2 jam dipakai ibadah, hati-hati. Tuhan hadir, hargai dia. Ya, saya nggak tahu saudara, yang bawa kita berapa orang di sini. Oh iya nanti lupa, belum dipakai tenang doain. Dapat 50 nanti. Nanti kalau udah ada Alkitab, hampir taruh di keranjangnya kalau sini saudara. Ya siapa tahu lupa kan bisa dijual nanti manusia. Nah. Jadi ya saya percaya sih semua di sini nggak bawa Alkitab juga kan, di HP buka Alkitab, nggak buka yang lain kok, saya percaya. Tapi kalau lihat yang lain saya berdoa matanya juling juga. Loh iya dong, harus konsekuen dong, nggak bisa hargai Tuhan lah, ya kan? Lihat Tuhan begitu. Nah, di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Ini bagaimana Maria saudaranya Lazarus itu mengurapi Tuhan dengan minyak narwastu. Jadi ada 2 Maria di sini yang mengurapi kaki Yesus. Ini yang berbeda nih, cerita yang berbeda. Banyak yang bilang, oh yang di Matius sama di Lukas sama, enggak sama. Yang Yohanes enggak sama, beda. Sama-sama wanita mengurapi, ada yang mengurapi kaki Yesus, ada yang mengurapi sekujur tubuh Yesus.
Jadi wanita yang berbeda. Nah kalau saudara nggak belajar sejarahnya mana ngerti. Sehingga banyak yang bicara, oh ini ya sini, ya si Maria juga latar belakangnya orangnya satu. Karena nggak belajar sejarah perjanjian baru. Kalau kita belajar secara tradisinya, kita akan tahu, oh berarti dua wanita yang berbeda. Nah yang Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 ini Maria daripada saudaranya Lazarus yang dibangkitkan di Yohanes pasal berapa? Yohanes pasal 11. Baca tuh Alkitab yang benar, belajar Alkitab. Ini mau kapan sih, mau sampai kapan saudara? Ya, jadi, sobat. Benar aja. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 bagaimana Maria mengurapi kaki dan tubuh. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 di mana si Marta komplain sama Tuhan. Tuhan datang ke Betania, ke rumah mereka, lalu Marta sibuk masak sini, masak situ, oh sediain makanan, salah enggak kok Tuhan yang datang kok siapin makanan, betul enggak? Tapi Maria enggak pernah masak, duduk di kaki Yesus terus dengerin firman. Lalu Marta komplain sama Tuhan. Tuhan suruh dong bantuin dulu masak. Iya kan? Masa tinggal enaknya doang gitu kan? Kata Tuhan apa? Marta, kamu disusahkan oleh keinginan kamu. Tapi Maria sudah ambil yang terbaik. Maka dari itu kalau ibadah, jangan ikut makanan terus. Jangan kita pulang dari sini makan ramen. Ya kan? Jangan. Atau ke fast food. Jangan. Ibadah konsen dulu. Jangan bikin perut. Ya. Saya punya rencana sih, tapi kalau setuju nanti kita mulai bulan depan kita itu. Jadi minggu pertama kita buat makan-makan lagi. Nah itu nggak dosa, kan belum setelah ibadah makannya, betul nggak? Ya kalau disisain buat saya lebih bagus, gitu, nggak apa-apa. Jadi Maria mengambil yang terbaik itu kenapa? Karena perasaannya, afeksinya terus terhubung dengan selalu merindukan firman Tuhan. Ada rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Setiap bangun pagi baca WA. Iya kan? Iya. Kalimat kudus dalam afeksi artinya terpisah dari sumber dosa. Yang ada dalam natur alamiah kita, semper, Yesus, FPK itu artinya gini. Jadi saya katakan ketika afeksi kita kudus, itu afeksi kita kudus yang dalam jiwa, itu terpisah dengan afeksi palsu, terpisah dengan tubuh daging kita, itu terpisah karena posisinya berbeda, terpisah dengan sumber dosa. Walaupun jiwa itu nempel di daging, nempel di sumber dosa, tapi ketika afeksi kita kudus, itu terpisah tersendiri afeksi kudus itu. Walaupun ada dalam jiwa. Walaupun satu sisi afeksi kita ini bisa dipengaruhi oleh sumber dosa. Bisa. Tapi posisi yang berbeda. Jadi di dalam diri kita ini ada dua afeksi. Kudus dan palsu. Palsu itu intervensi daripada dosa. Kudus intervensi daripada Roh Kudus. Ada dua. Cuma masalahnya, yang mana yang lebih mendominasi jiwa saudara? Yang kudus apa yang dosa? Kalau yang kudus disakitin, dikeselin, puji Tuhan, haleluya. Kan begitu. Bukan kan? Gitu. Apa itu semper itu PK itu artinya anugerah yang diberikan kepada kita, ditanamkan dalam tubuh kita yang berdosa. Artinya semper itu di mana kasih karunia, anugerah, Roh Kudus, iman terus memanifestasi, terus operate di dalam tubuh daging berdosa, sehingga semakin hari kuasa dosa, pengaruh dosa itu semakin kecil pengaruhnya di dalam jiwa kita. Walaupun pengaruh dosa tetap tidak bisa hilang dalam jiwa kita, tapi persentasenya semakin turun, semakin kecil. Itu pasti progres.
Itu ada. Ya. Gitu. Iman harus ada sentuhan Roh Kudus yang sudah bersatu dengan roh kita. Jadi betul-betul iman juga tanpa Roh Kudus nggak bisa. Jadi iman pun harus ada sentuhan Roh Kudus. Artinya apa? Artinya iman yang kita miliki, iman yang berpusat hanya kepada satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan, itu iman yang dilahirkan, iman yang diberikan oleh Roh Kudus itu sendiri. Saudara dan saya bisa percaya itu anugerah, dan anugerah itu datang daripada Allah lewat Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang memerteraikan tentang iman itu, sehingga kita bisa percaya kepada Yesus karena adanya iman. Iman adalah anugerah atau pemberian daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu iman dan Roh Kudus juga tidak bisa dipisahkan. Tapi iman yang benar, iman yang punya pemahaman teologi yang benar, bukan teologi yang asal-asalan gitu, saudara. Ya, kita mutlak harus dipimpin oleh Roh Kudus. Itu mutlak. Hidup tanpa dipimpin Roh Kudus akan liar. Tapi ketika Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus pasti memimpin lewat firman Tuhan. Lewat firman Tuhan. Firman Tuhan adalah hukum. Artinya hupos. Artinya hupos di sini kita hidup di bawah hukum. Bukan hukum di atas, di bawah kita. Kita di bawah hukum, itu hupos. Artinya kita hidup di bawah hukum itu hidup dipimpin Roh Kudus. Seperti itu. Ngerti ya? Kesimpulan teologis ortopati artinya apexicus itu kebenaran nyata dan ada di dalam diri kita. Jadi apexicus itu nyata di dalam diri kita. Bukti konkret yang nggak bisa dibantah lagi. Seperti itu. Nah, sekarang masalahnya sudah percaya nggak, itu urusan saudara, bukan urusan saya. Ya. Yang ketiga, nah ini yang terakhir, ya. 3 orto iman, ortopraksi. Menjadi pelaku firman yang benar dan jiwa dan hati dan jiwa disiplin tanggung jawab yang benar. Artinya apa? Artinya Tuhan mengubah spirit Taurat menjadi spirit Injil. Artinya begini, saudara. Ortopraksi itu artinya kita menjadi pelaku firman yang benar, hati dan jiwa kita disiplin tanggung jawab yang benar. Artinya gini, ketika kita jadi pelaku firman, bukan konsep pikiran kita, bukan komitmen diri kita, hari ini saya mau jadi pelaku firman, hari ini saya harus memberkati si A, hari ini saya mendoakan si A, saya harus mengadakan rekonsiliasi dengan si A, karena saya sudah menyakiti, saya sudah mengecewakan saya harus lakukan itu. Itu manusiawi, nggak kuat lama. Paling kuat juga sebulan, disakitin sakit lagi, dikeselin kesal lagi. Itu kekuatan jiwa. Itu nggak bisa seperti itu, karena di dalam ortopraksi ini menjadi pelaku harus punya tanggung jawab etos, tanggung jawab etika. Etika berdasarkan hukum Tuhan. Jadi ketika kita tunduk dan ada hidup di bawah hupos, di bawah hukum Tuhan, di hukum anugerah, berarti kita berjalan dalam etos firman Tuhan, dalam etika firman Tuhan yang membantu kita, yang menuntun kita, yang mengarahkan kita untuk kita tetap jadi pelaku firman yang mewarnai hidup kita. Jadi kita melakukan itu udah menjadi bagian hidup kita, bukan direncanakan dengan pikiran manusiawi kita, bukan. Itu otomatis itu akan keluar sendiri seperti itu. Walaupun fakta dan nyatanya kita masih lebih banyak kesal sama orang, kecewa sama orang. Itu fakta dan itu Tuhan gak kaget. Saudara jatuh dalam dosa, Tuhan gak kaget. Saudara marah sama orang, Tuhan gak kaget. Saudara kesal sama orang, Tuhan gak kaget. Karena Tuhan tahu. Tapi kalau Tuhan, jangan buat Tuhan kaget kalau hidupmu tidak melibatkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang mewarnai hidup kita. Jadi menjadi pelaku firman, pertama kita harus tunduk di bawah Allah. Yang kedua ada etos, etika. Kita punya etika. Etika ini bukan hanya dalam kekristenan, bukan hanya dalam gereja, dalam pelayanan, dalam kehidupan seorang Kristen, tapi etika juga dalam keseharian kita harus punya etika yang benar, sehingga orang bisa melihat orang Kristen. Kan begitu. Ya. Paulus saat awal menjadi rasul pernah mengalami terjebak oleh legalisme hukum Taurat Roma 7 ayat 15. Dan itu selalu membayangi Paulus. Dan sampai saat ini pun Paulus kalau masih hidup ya zaman itu, Paulus sampai akhir hayatnya pun tetap Roma 7 ayat 15 menjadi pergumulan Paulus. Apa itu Roma 7 ayat 15? Halo? Enggak tahu juga. Halo, tahu nggak?
Roma 7 ayat 15. Yang baik yang ingin aku lakukan, tapi yang nggak baik yang aku lakukan. Itu Paulus akhirnya bergumul dengan kedagingan. Dan Paulus aku itu. Di dalam surat Efesus, surat Timotius, ya, di dalam surat Galatia, Paulus katakan apa? Di antara semua orang Kristen, aku yang paling berdosa. Di antara semua rasul, aku yang paling bejat. Di antara semua manusia, aku yang paling tercela. Itu Paulus katakan. Apa Paulus ngomongnya asal ngomong atau cari pencitraan? Tidak. Paulus sadar ada peperangan rohani di dalam jiwanya, di mana dia terus berperang untuk tidak jatuh dalam dosa. Dia sadar intervensi atau sumber dosa yang ada di dalam dagingnya terus mengikuti dia. Sekarang pertanyaannya, saudara sadar nggak sih ketika saudara melakukan tindakan yang berdosa, menyakiti orang, mengecewakan orang, membuat orang kesal, marah, dan membuat orang, ya pokoknya yang gitu-gitulah saudara. Sadar. Kalau saudara enggak sadar, jangan-jangan saudara Kristen palsu. Atau seperti saya ke tempat ini sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Kalau saya enggak sadar saya melakukan dosa atau kesalahan, tapi saya enggak sadar, saya nyaman-nyaman aja. Berarti saya hamba Tuhannya setan. Cuma dipakai di sini hanya untuk menyampaikan pesan setan. Nangkap saudara. Hati-hati saudara. Ini mimbar nggak bisa dipakai untuk kepentingan pribadi. Nyerang si A, nyerang si B, nggak bisa. Untuk menyampaikan kebenaran yang hakiki. Yang nggak bisa dibantah lagi. Meluruskan yang salah jadi benar. Ini mimbar. Sudah nangkap? Hati-hati dengan mimbar. Kan tadi saya katakan, selama 2 jam ibadah ini kudus. Disuci. Lalu pertanyaannya, bisa nggak dosa mengintervensi? Oh bisa, karena afeksi kita yang bermain di situ. Oke? Tapi Paulus setelah tahun 58 lalu dia mendapati ortodiksi notisia, pengertian yang benar akan anugerah Allah, ortopati, angst itu kegelisahannya, Efesus 28 nomor 8 ayat 3, kitab Roma ditulis tahun 56 sampai 58. Jadi artinya apa? Setelah tahun 58 Masehi, Paulus baru sadar. Setelah 20 tahun lebih dia jadi rasul, baru dia sadar bahwa anugerah Allah yang ada di dalam rohnya itu terus berperang dengan kedagingan dia. Sehingga dia sadar dia terus bergumul dengan kelemahan-kelemahan dagingnya. Setiap saudara saya punya kelemahan daging, kita punya kelemahan dosa, bahkan mungkin kita punya dosa favorit. Tapi seorang Kristen sejati, dia akan terus bergumul dengan kelemahan itu dan pasti nanti menang. Kalau dia nggak bergumul, engkau Kristen palsu, engkau Kristen halal. Kita semua punya kelemahan. Tapi pertanyaan, apakah engkau bergumul dengan kelemahan itu? Bergumul dengan dosamu itu? Kalau engkau nggak bergumul, engkau Kristen palsu. Percuma engkau datang ibadah main di tempat ini, tidak ada arti. Nanti Tuhan datang yang kedua, dia katakan apa? Aku tidak kenal. Kalau saudara ditolak, yang tanggung jawab itu saya. Kenapa saya tanggung jawab? Tuhan tanya, lu jadi gembala gimana sih? Kan gitu saudara. Ya saya bilang gak salah Tuhan. Kul ada, PA ada. Iya kan? Kul ada, PA ada Tuhan. Khotbah bener udah. Apa yang salah? Yang salah dia sih. Amin nggak? Enggak ada yang amin. Jadi saudara, ya, kesimpulan teologis ortopraktis adalah kebenaran nyata kita hidup di bawah hukum firman. Ya. Udah habis ya? Satu lagi Om. Hah? Satu lagi. Satu lagi ya? Hah? Ya udah ini terakhir. Tenang aja, tenang. Sabar ya. Kan baru dikatakan tadi. Jangan apa sih palsu yang menguasai. Cap syukur aja. Saudara duduk, saya berdiri. Tahu nggak? Saudara duduk, saya berdiri. Tahu nggak? Berdiri 1 jam tuh capek saudara. Ya, mulai dari sini kita sama-sama kita makan, bukan makan gratis loh. Ya.
Makan bayar di ramen, enak ramennya saudara. Bukan promosi, tapi nanti bagiannya boleh bergereja. Jiwa manifestasi daripada rumahnya anugerah iman. Ya, anugerah dan iman. Anugerah Allah dan iman adalah dalam natur roh kita. Jiwa rumahnya anugerah dan iman. Iman manifestasi dari anugerah iman. Jiwa yang seperti apa yang layak menjadi rumah dan anugerah iman? Jiwa yang hidup oleh firman. Semakin firman memberikan pertumbuhan rohani, maka jiwa akan menjadi rumah iman yang semakin besar. Untuk rumahnya anugerah iman dan anugerah dan iman. Jiwa yang sudah terintegrasi dengan anugerah iman, puncak rohani ada pada sadar rohani bahwa hidup ini tidak akan lama lagi. Siapa yang mau cepat mati duluan? Loh, kita mati itu pasti, pasti. Kalau bicara umur, saya udah 66. Pak Yono berapa? 68. Pak Alay berapa? 70. Udah jam 4 tuh. Nah ini umur. Pak Uyang berapa, Pak Uyang? Pak Uyang berapa? Iya, ada lebih tua nih. Iya, Pak Uyang berapa? 74. 74. Pak Agus berapa? Ada pecah. 78. 78. Belum lihat dong. Makanya 80. Kita masih jauh loh Pak. Itu 70 lebih. Si aman. Ibu Esther berapa? 73. 73. Tadi Pak Ale berapa? 70. Wah, masih mending kita 70. Masih aman. Pak Esther berapa? Hah? 68. Bapak berapa, Pak? 71. 45. Tapi belum tentu siapa itu saya yang mati. Umum nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi pertanyaannya bukan itu. Siap nggak kita bertemu Tuhan? Kalau kita lihat 2 Korintus 3:18, ya, di mana dikatakan bahwa kemuliaan Allah semakin besar. Artinya ini progres rohani terus naik. Dan ketika progres rohani sampai ke titiknya yang Tuhan tentukan, mati. Itu 2 Korintus 3:18. Jadi kita hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Artinya apa? Yaitu progres rohani kita semakin lama semakin naik. Ini Kristus sejati ya, semakin naik. Nah nanti pada titik yang sudah Tuhan tentukan, titik kita nggak sama saudara, nggak sama ya. Mungkin Tuhan bikin sudah ini cukup dah 70% aja level rohaninya, mati itu saya. Udah cukup, tapi masuk surga. Tenang aja 70%. Ya tapi saudara sekali ya, ini bayangan ya. Ini ilustrasi tapi berdasarkan firman Tuhan loh, saudara nggak lihat ya. Artinya gini, rohani saya 70 mati, udah levelnya 70. Lalu ada si A 40 mati, itu tetap masuk surga loh, itu anugerah. Ya, tapi ada titik yang berbeda, level yang berbeda, enggak? Nah kalau kayak Paulus levelnya udah level 4 sudah, saya satu juga belum. Paulus level 4, Petrus level 4. Ketika Paulus mau dihukum pancung, dia katakan apa? Tuhan, pancung, aku siap. Dia sukacita, saudara. Petrus mau secara kalau kita lihat dari sejarah Alkitabnya ya, dari tradisi Injil ya, itu Petrus mau disakkan hukumnya dia hukum salib seperti Yesus. Dia bilang apa? Salib aku, kepala di bawah. Sadar. Orang percaya yang pertama mati adalah Rasul Yakobus dan Stefanus. Saudara, kalau kita mati pun dalam aniaya, kita nggak ngerasain sakit, saudara. Percaya. Karena 2 Korintus 3:18 itu dari kemuliaan, berarti kita mati dalam kemuliaan Allah. Ketika walaupun kita mati, mungkin di alam aniaya, kan kita nggak tahu, saudara. Ya, mati wajar apa mati dianiaya? Atau nanti mati dalam ancaman, pilih Yesus, pilih ini loh. Kan gitu. Sudah bisa aja terjadi. Tapi ketika kita, aku pilih Yesus. Walaupun secara badan kau disiksa, kau tidak merasakan itu. Kemuliaan Allah. Jadi nggak usah takut. Makanya sungguh-sungguh ibadah.
sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh ikut kul, sungguh-sungguh ikut ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang berfirman. Saya undang musik. Kita akan nyanyikan satu lagu, saudara ya. Hidup ini adalah ada dua doktrin iman. Satu adalah iman daripada orto iman, ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi. Dan teologi iman yang kedua adalah tiga elemen iman. Tiga elemen iman ini bicara mengenai pengetahuan, dan jiwa kita bisa menerima pengetahuan itu, bisa mengerti. Lalu pusat iman kita juga adalah pusat iman yang tertulis dalam Alkitab. Yesus adalah Tuhan. Lalu ortopati, ortodoksi, ortopraksi. Ini bicara mengenai kebenaran-kebenaran daripada tiga elemen ini. Ketika kita memiliki pengetahuan firman, tentu dari orto iman ini, kita harus bisa percaya bahwa ini pengetahuan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita mengenal Allah yang benar. Kita memiliki afeksi perasaan yang kudus di hadapan Allah. Demikian juga pusat iman kita bukan pusat iman apa kata orang, tapi pusat iman secara pribadi kita mengenal Yesus yang sesungguhnya. Yesus yang dikatakan Tritunggal itu. Sudah dikasih dalam Tuhan firman saudara saya. Saya berdoa biar Roh Kudus menolong kita, yang bisa merangkum, mensistematikan di dalam pikiran kita masing-masing. Yang tentu daya pikir kita, daya tangkap kita berbeda satu dengan yang lain. Intelijensi daripada pengetahuan kita berbeda. Tapi saya berdoa biar Roh Kudus menolong menyempurnakan pengetahuan-pengetahuan ini di dalam pikiran saudara masing-masing, di dalam hati jiwa saudara, sehingga sepulang dari tempat ini itu tertulis, tertanam, dan kau bertumbuh dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Lagu ini mengingatkan bahwa waktu ini singkat, waktu ini cuma berapa langkah ke depan kita, dan kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tapi sudah lewat lagu ini, biar menjadi komitmen kita mau terlibat dalam pelayanan kita.
Setiap kita punya talenta, setiap kita punya diberikan kemampuan. Pakai talenta itu untuk memuliakan Tuhan. Pakai talenta itu untuk melayani Tuhan. Pakai talenta itu untuk menjadi saksi di mana sudah berada. Kita nyanyikan lagu ini sebagai bentuk komitmen kita. Nyanyikan dengan imanmu. Haleluya. Ya, tiba waktunya kita buat memberikan persembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur bahwa firman-Mu bisa merema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan maupun yang tidak. Dan kami percaya Tuhan, persembahan yang kami berikan bisa menjadi berkat buat gereja ini dan membantu pekerjaan-Mu di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Oke, terima kasih. Selanjutnya pengumuman buat jemaat. Ya, ibadah raya untuk 2 Agustus minggu pertama ya berarti ya.
bulan depan kita akan dilayani oleh Pastor Hendy Rinaldi, dan ibadah hari Minggu jam 9 pagi bertempat di Gereja GBI Kristus Sejati. Dan saat ibadah raya sama juga ada sekolah minggu ya, untuk Bapak Ibu yang punya anak, yang punya cucu, boleh bawa anaknya untuk beribadah sekolah minggu di lantai 2 atas. Nah, ini juga ada hari Jumat tanggal 31 Juli akan diadakan pendalaman Alkitab jam 7 malam bertempat di Gereja GBI Kristus Sejati dengan tema tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Akan dilayani oleh pembicara untuk PA penambahan Alkitab dengan Pastor Dr. Denny Yunus di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara semua yang mau ikut dalam PA penambahan Alkitab, boleh ikut gabung ya. Dan adapun seminar hamba-hamba Tuhan di Cilacap dengan tema mengenal Kristus dengan benar dan Kristus Gembala yang baik, itu hari Senin besok berarti ya, tanggal 27 Juli. Kita juga dukung dalam doa untuk Bapak Gembala kita untuk pelayanannya, biarlah semua yang dilakukannya itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Lanjut. Dan juga ada misi ke Nusa Kambangan dan seminar hamba Tuhan juga sama di Cilacap. Besok langsung berarti Om ya. Oke. Bagi jemaat yang mau ikut bergabung bisa mendaftarkan diri ke Cimarilin ya. Yang mau ikut. Ya maksudnya ini kan Asia saja. Oh, gitu. Oke. Terus ini yang krusial nih. Yang krusial adalah dana misi masih kurang ya. Dari total 4 juta yang dibutuhkan, dana yang terkumpul sebesar 1.870.000 dan masih kurang 2.130.000. Nah, berarti untuk yang masih mau nambah masih ada kesempatan hari ini terakhir ya Ci ya. Amin, pasti tercapai ya kayaknya ya, 2 juta lagi soalnya. Amin. Oke. Tidak lupa juga di depan ada amplop misi, ada amplop diakonia dan pembangunan bagi Bapak Ibu juga yang memberkati misi diakonia dan pembangunan gereja kita. Boleh ambil amplopnya, atau kalau nggak mau ambil amplop boleh transfer, bisa gitu. Kami terbuka selalu atas dukungan dan kebaikan Bapak Ibu semua. Oke, ada lagi? Peace ya. Oke, kita akhiri ibadah ini. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu
hambanya Pak Uyang dan Bu Esther yang akan berencana pindah sementara ke Klaten. Kita bantu doa. Bapak hamba menyerahkan hambamu Pak Uyang dan Bu Esther, di mana besok mereka akan tinggal di Klaten untuk sementara waktu, dan waktu itu pun hanya Engkau yang menetapkannya, Bapak. Dan segala urusan, masalah untuk anaknya di sana, bisnisnya, Engkau buka jalan, Engkau berkati. Amin. Biar anak hambamu ini, Bapak, hidup benar di hadapan Tuhan, dan mendapatkan hidup pendamping yang takut akan Tuhan. Perjalanan besok dan selama di Klaten, apa yang dia kerjakan, Engkau berkati, Bapak. Engkau akan mempertemukan dengan anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga selama di sana semuanya hidup ada di bawah hukum Tuhan. Ke dalam tangan diserahkan Bapak, baik Pak Uyang, Bu Esther maupun anaknya yang ada di sana. Engkau yang membuka jalan sebenarnya. Terima kasih Bapak. Perlindunganmu sempurna buat hambamu Pak Uyang, Bu Esther dan anak. Amin. Terima kasih Bapak. Sudah kasih dalam Tuhan. Mari buka hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terima dengan iman. Berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, akan selalu menyertai memelihara saudara. Percayalah, engkau punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan, amin.